dengan adanya pendekatan seperti itu bisa merubah seseorang dari yang kekhawatirannya terhadap bencana ini dengan penerimaan terhadap bencana ini gitu. Jadi perbedaan pola pikirnya kita ubah gitu, Bang Cibro. Kemudian ada juga yang mindfulness gitu ya, kita melakukan sesuatu psikoterapi yang sifatnya bisa merubah sudut pandang seseorang gitu ya. CBT juga bisa cognitive behavior therapy ya, dari irrational belief kita ubah menjadi rational belief, dan hal ini sering saya lakukan hampir setiap hari setiap saya berkunjung ke camp pengungsian. Saya melakukan itu, Bang Cibro gitu ya. Jadi memang bencana yang kita alami ini adalah bencana yang menurut saya berbeda dengan bencana-bencana yang lain. Nah, di sini pentingnya seseorang itu memahami dan melihat karakter dari bencana itu, Bang Cibro. Nah, bencana yang kita alami ini kan bukan bencana yang bisa berulang kembali gitu ya. Ada longsor, banjir bandang bukan hanya sekali hantaman saja gitu. Ya mungkin ada kembali yang tanah longsor yang selanjutnya karena sudah jatuh dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, hal ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat gitu. Jangan nanti ada lagi kejadian yang serupa gitu, hujan sedikit nanti khawatir, takut gitu kan. Padahal banjir bandang itu dia hanya sekali hantaman saja, satu episode saja. Ketika sudah jatuh tanahnya itu tidak mungkin lagi ada tanah yang lebih dahsyat lagi dari itu karena tanah sudah habis gitu. Nah, masyarakat tidak memahami itu. Nah, inilah yang perlu kita berikan pemahaman terkait dengan karakter dari bencana yang kita alami gitu. Yang kedua, kita melakukan spiritualitasnya untuk ditingkatkan. Lagi-lagi bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi yang kita alami ini tidak lepas dari takdir yang dari Maha Kuasa. Gitu. Allah tidak mungkin menguji makhluknya di atas kemampuan makhluknya itu gitu ya, hambanya itu gitu. Jadi menurut saya hal ini sudah diterapkan oleh masyarakat kita, di mana terbukti saat ini masyarakat Aceh Tengah Benar Meriah hampir seluruhnya itu sudah bisa menerima bencana ini dengan ikhlas. Terbukti dari aktivitas masyarakat misalnya yang kita lihat saat ini dengan hendak dekatnya hari menuju hari kemenangan, tentu karakter ataupun budaya dari masyarakat kita itu dengan membeli baju baru, kebutuhan yang lain itu ini saya melihat di sepanjang jalan itu tidak ada perubahan yang signifikan sekali gitu, Bro. Artinya masyarakat ini sudah mulai bangkit ini. Masyarakat sudah mulai bangkit ya, dengan semangat untuk menuju hari kemenangan gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya bantuan-bantuan yang terus mengalir, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu, Bang Cibro. Dan pada saat bencana kemarin pun kita tidak lepas dari memberikan bantuan itu, Bang Cibro. Artinya masyarakat tidak merasa sendiri bahwa ada orang-orang yang mensupport mereka gitu ya. Ini bagian dari prosesi pemulihan yang mungkin dari hal tersebut bisa menciptakan masyarakat yang saat ini sudah bisa menerima dengan ikhlas bencana yang dialami kita 3 bulan yang lalu, Bang Cibro. Oke, baik dok. Kemudian kalau kita melihat ya, ada fenomena tertentu nih yang mungkin di waktu bencana itu kita masih mengalami, seperti kekurangan bahan makan, kekurangan BBM gitu kan, dengan hal-hal yang mungkin membuat kecemasan. Ketika kemarin terjadi isu ya, mungkin isu bisa kita katakan, tapi memang kenyataannya memang ada hubungan seperti perang antara Israel dengan Iran yang kemudian didukung oleh Amerika begitu. Kemudian kita melihat masyarakat seperti kalau saya bilang traumatik, mungkin apakah ini bisa dikatakan traumatik ya, karena mungkin mereka juga
berduyun untuk kembali mengantri minyak begitu. Sementara minyak kan kalau kita melihat ini kan masih lancar-lancar saja. Kemudian seperti nyetok sembako, kemudian beli telur segala macam. Apakah ini masih ekses dari traumatik kemarin atau mungkin ada faktor yang lain ini, Dok? Iya, seseorang itu Iya, halo. saya masih dengar. Masih, Dok, masih. Oke, baik. Seseorang itu ketika mendapatkan sebuah trigger atau stresor, dia akan belajar dari stresor itu. Dia akan belajar dari persoalan itu gitu. Nah, saat bencana kemarin, memang yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu adalah akses jalan yang tidak menyatu gitu, akses jalan yang terputus. Nah, sedangkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, jalannya itu adalah jalan darat yang paling aman dan dalam kuantitas yang banyak gitu, begitu ya. Kalau melalui udara itu dia terbatas, sedangkan melalui darat itu dia bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita gitu. Nah, saat seseorang itu sudah mengalami atau telah menjalani peristiwa yang tidak menyenangkan seperti yang kita alami beberapa bulan yang lalu, dan ketika ada isu perang Iran dan Israel yang didukung oleh Amerika ini, yang menyebabkan bahan bakar minyak yang terutama bahan bakar minyak yang harus melewati Selat Hormuz itu, ini membuat seakan-akan itu seakan-akan itu akan dialami lagi gitu. Jadi masyarakat itu sudah tidak percaya dengan sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang yang berkompeten gitu, misalnya seperti menteri, sekelas bupati, misalnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena masyarakat sekarang itu kan sudah bisa melihat seluruh dunia ini melalui sebuah handphone gitu. Gitu. Nah, mereka bisa menilai, bisa melihat bagaimana perkembangan dari dunia ini gitu. Nah, hal ini menjadi dua mata pisau menurut saya, Bang Cibro. Yang pertama adalah sesuatu yang terjadi itu, antrian itu antisipatorik ya, antisipatorik. Jadi seperti antisipasi yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kecemasan nanti takutnya kita nanti nggak ada minyak, ayo kita minyak. Padahal minyak yang dia antrikan itu digunakan bukan untuk saat ini juga gitu, paling dia stop lagi gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman yang tidak baik dari peristiwa yang lalu gitu. Apa? Dengan adanya kelangkaan BBM ini, ini sebenarnya bukan langka ya. Lebih ke sirkulasi yang tidak sehat ya, circle-nya tidak sehat gitu. Ada oknum-oknum masyarakat kita yang mengambil keuntungan dari itu. Nah, misalnya dengan menimbun minyak gitu ya. Jadi kepanikan masyarakat itu dimanfaatkan untuk menimbun minyak gitu, sehingga harga akan melonjak tinggi gitu ya kan, tinggi. Nah, ini yang dari dua sisi yang bisa kita lihat gitu. Selain dari panik bayi ini yang selama ini mungkin dikembangkan oleh masyarakat kita, menurut saya ini bukan panik bayi. Panik bayi itu orang yang memang meyakini besok mungkin nggak ada lagi ini barang itu. Jadi saya harus beli banyak ini. Tapi kalau BBM ini kita lihat tangki itu hadir terus dia tiap hari, tiap malam ya, baik di SPBU Ansaril, SPBU Lemah, SPBU Jalan Lintang, Bandar, Tritip, hadir semua itu. Jadi itu bukan bagian dari panik buying itu, Bang Cito. Lebih ke antisipasi nih. Nah, jadi ikut-ikutan aja. Orang ikut ini kita. Nah, yang disayangkan adalah orang yang bisa memahami ini bagian dari bukan panik buying. Yang dia kehabisan stok BBM di kendaraannya, dia harus antri panjang gitu. Jadi dengan kesempatan ini juga saya mengimbau untuk masyarakat ya tidak perlu
berlama-lama untuk mengantri BBM itu, karena penggunaan sewajarnya itu akan lebih akan lebih indah lah ya. Jadi masyarakat yang lain yang membutuhkan bahan bakar minyak juga bisa tercover kebutuhannya gitu. Baik, baik dok. Kalau kita melihat ya fenomena gangguan psikis ini sendiri, kalau di rumah sakit atau mungkin di klinik tempat dokter buka praktek, apakah ada yang memang pasien yang datang memang ekses daripada bencana yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini dok? Banyak lagi bro. Banyak. Jadi baik itu di rumah sakit yang betul maupun praktek saya itu ada pasien yang memang akibat dari bencana ini dia harus berobat ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Iya. Ada di rumah sakit yang lumayan gitu ya. Di praktek mandiri juga kami gitu ya. Itu tadi karena ketika hujan mereka sudah khawatir. Iya betul. Tidak hanya pasien lain, bahkan setingkat istri saya pun kalau psikiater seperti saya, saya bisa menenangkan gitu lah. Artinya apa ya? Orang-orang terdekat kita juga sebenarnya mengkhawatirkan adanya bencana ulang gitu ya. Iya betul. Longsor lagi ke mana? Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa model atau jenis atau motif dari bencana yang kita alami ini adalah bencana yang berbeda dengan gempa susulan misalnya gitu kan. Iya. Yang tidak bisa diprediksi gitu. Oke. Baik dok, terakhir nih untuk tema kita hari ini ya. Artinya untuk pendengar-pendengar kita nih yang di luar sana, yang mungkin yang datang ke rumah sakit banyak dok, tapi mungkin yang di luar sana mungkin lebih banyak lagi. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menetralisir rasa-rasa cemas mereka itu. Apa yang dokter sampaikan untuk mereka? Iya, kalau seandainya rasa kekhawatirannya itu bisa diantisipasi dengan mandiri, itu jauh lebih baik, Bang Cibro. Artinya apa? Dengan melihat situasi yang saat ini sudah berangsur pulih, dengan melihat jenis dari bencana yang kita alami ini tidak bencana yang berulang, ya. Kemudian dengan adanya stok sembako kita, bahan bakar kita, secara nyata kita bisa menyaksikan ini bukan sesuatu hal yang harus kita khawatirkan. Maka dengan menilai itu semua kita harus memvalidasi diri bahwa aku dan kondisi yang baik-baik saja, aku dan kondisi yang aman-aman saja. Nah ketika hujan berlalu, kita harus memvalidasi diri kita. Ini hujan itu hadir yang tidak bisa kita tahu, nggak bisa kita antisipasi. Iya betul. Ketika hujan itu hadir, ya di saat itulah seseorang yang merasakan kecemasan itu harus memvalidasi dirinya, bahwa kalau hujan ternyata tidak ada terjadi sesuatu yang seperti yang sudah kita alami 3 bulan yang lalu. Pola pikir seperti inilah yang harus terus dikembangkan oleh masyarakat, baik itu di Aceh Tengah maupun Benar Meriah, sehingga nanti mengurangi angka kecemasan dan kekhawatiran terhadap bencana yang berulang. Bagi bro itu. Baik, ini kalau bisa memvalidasi dokter ya. Kalau tidak tentunya harus menghubungi institusi-institusi tertentu ya, yang nantinya bisa membantu begitu. Benar. Bagi orang yang tidak mampu lagi untuk mengantisipasi, memvalidasi dirinya terkait dengan bencana ini, disarankan dengan segera untuk mencari pertolongan tenaga profesional. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, ataupun bisa ke praktek mandiri. Karena dengan penata-laksanaangan sejak ini, itu mempercepat proses pemulihan. Baik, terima kasih banyak nih dokter untuk waktunya. Mudah-mudahan lain waktu nanti kita bisa jumpa tatap muka di studio ya. Baik, tunggu. Baik, dengan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ya dialog kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup dengan nilai topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia